Dun, direct. Di countdown. 5, 4, 3. Dimarahin. Julep, julep, julep. Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast Buka-Bukaan Dari Universe Kreatif bersama kami, Fikri. dan Dimas. Kembali lagi di podcast yang isinya jeroan semua, alias bukan daging, Nggak ada dagingnya. tapi tetap enak guys. Dan pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, which is adalah dosen gua di kampus. Abang-abangan. Abang-abangan. Dan abang-abangan juga di industri yang sudah malang buana di Industri apa sih? entertain, industri kreatif, industri musik di Indonesia dan di luar negeri, mancanegara, Wow, jauh Asia mainnya. Pasifik, Asia Tenggara. Wow, jauh mainnya. Kita sudah bersama Mas Gian Hasemi. Silakan Mas. apa yang silakan? Mungkin boleh Dia tukang mata-mata nih. Kurang ajar. Tapi sebelumnya bagus banget ya tempatnya kalian ya. Wow, Keren sih. Bagus ya, thank you loh Mas. Keren. Iya. Emang kita niat banget, kita dari awal tuh udah shopping di IKEA nih, barang-barang sesuatu tuh. Kebetulan lo yang shopping beneran kan? Sofanya kita custom sendiri kebetulan. Iya, mantep ini. Mahal kayaknya. Dari siapa sih? Iya, ini studio kita. Emang. Berapa nyawanya? Kenapa Kenapa diam? Cepet itu harus cepet. Kalau nggak salah. Berapa sih sewanya kalau boleh tahu gua? Ini kita emang kurang ajar banget yang satu ini ya. Guys. Ini harusnya kita sesi kenalan. Lu mau oke, gua kasih ke teman-teman ya. Boleh. Kayak oke, kita ke mode serius deh. Anjir. Ini sama kalian nggak pernah serius. Ya, gue dosennya Dadang, betul. Nama gue Gian. Apa kerjaannya Mas Gian ini? Kan dosen. Oke, gue sekarang ini Nggak, selain dosen. merangkap beberapa kerjaan sih sebenarnya. Jadi gue itu adalah Community Relation Specialist untuk TUNKOR Indonesia. Tunkor Indonesia. Tunkor Indonesia. Terus habis itu dosen mata kuliah produksi musik di Promed Vokasi. Menarik. Seperti Terus dosen ya memang. Iya, emang dosen. Penampilannya dosen. 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 Terus gua juga kerjaan gua apa lagi sih, Dang? Oh, gua juga manajer dari salah satu project musik Jelita dan menjadi tempat curhatnya musisi aja sih. Wow. Menarik. Yang membutuhkan. Tapi kalau nggak butuh kan nggak nyari gua. Menarik. Gitu. Pengen Makasih. tahu bagian yang di awal tuh di Tunkor. Oke, Di kenapa? Tunkor, ini kan community special apa sih namanya? Community Relation. Community Relation Specialist. Yes. Itu ngapain sih? Susah banget namanya. Iya, kalau kita bedah termsnya sih sebenarnya gue itu menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas Nongkrong kerja. musisi independen. Iya, Nongkrong. bahasa simpelnya sih sebenarnya gue Nongkrong nongkrong dan sama dibayar. musisi Nongkrong aja. aja. Nongkrong dan dibayar, iya. Wah, keren banget. Terdengar seperti dream job ya. Padahal sebenarnya kerjanya kalau sebenar-benarnya tuh lumayan butuh skill tersendiri. Oh, oke. Gue bukannya membesar-besarkan profesi yang Iya. karena Indonesia itu gue spesifik ke Indonesia. Komunitas itu tiap tempat nongkrong budayanya itu berbeda-beda pasti. Iya, setuju. Gitu. Nah, jadi memang butuh orang yang mungkin oleh company-nya gue itu dianggap bisa membaur ke banyak orang. Oh, I see. Yang Gitu sih. yang gampang bergaul. Yes. Ya. Outgoing lah. Asik. Tapi berhubung kalau TUNKOR Indonesia sendiri cuma 2 orang ya, jadi sebenarnya pekerjaan gue ngerangkap juga. Duo. Cuma 2 orang. Kantor setara KPMG. Iya, tapi ya Tapi gitu. kan itu di bawah naungan ini kalau nggak salah Mas ya. Apa? Belief ya. Betul, Believe Music Indonesia. Music. Kalau secara legalnya kita itu barengan sama PT Believe Music Indonesia. I see. Gitu. Tahu Believe? Tahu. Pernah dengar? Oke. Tahu TUNKOR? Tahu. Saya suka Tunkor, saya menggunakan platformnya. Wow. Saya langganan setahun. Ada sponsornya di sini. Ntar ada di sini. Editor ya, Pak? Placement. Dia nambah per editor ini. Ya itu salah satu perannya gua. Di Tunkor berarti
udah berapa tahun Mas? Karena kalau gue lihat kan untuk di Indonesia cuma 2 orang nih jenjang Iya, karirnya. iya. Oke nih, oke. Berapa tahun gue lihat. Maksudnya Label besar. sikut-sikutannya juga gimana berdua doang. Bener. Kita colek-colekan. Bener. Gua itu udah ada di TuneCore dari awal 2021. Oh, oke, pasca Iya. Covid ya. Jadi setelah Covid memang industri digital kan naik sampai sekarang juga masih naik industri Iya. digital. Jadi gue memutuskan untuk stay di digital lah. Oh iya, oke. By the way, lu sendiri tahu kan? Tapi maksudnya kayak TuneCore itu tuh usahanya ngapain? Nah, sih? coba Nah, kita coba ya. teman-teman mungkin yang nggak tahu nih. Kalau gue mungkin tahu. Coba teman-teman di rumah. Jadi TuneCore itu kalau bahasa sederhananya adalah distribusi musik digital. Jadi kalau teman-teman tahu 10 tahun yang lalu mungkin atau lebih ke sana itu jualan musik itu kan pakai rilisan fisik ya. Kaset, CD. Kaset, CD, ada yang vinyl dan segala macam. Kalau sekarang kan zamannya udah digital. Nah, sebenarnya kita jualan musik sama, tapi formatnya digital. Perbedaannya itu aja. Nah, yang membedakan TuneCore sama yang lain, TuneCore itu bisa dilakukan sendiri, gitu. Jadi web based lah kita. Gitu. Oh, berarti usernya bisa langsung dari platformnya. Ya, akses aja ke website-nya. Oh, websitenya. Ntar ada website-nya di sini. Ya, bisa taruh di situ. Mau kode promo kabarin. Wow. Komen kalau mau. Komen aja, komen. Ada yang komen ya. Ada yang komen. Nice. Gitu. TuneCore. Udah dari 2021 Mas Gian ini. Ya. Nah, cuman kan kalau gue yakin teman-teman di sana tuh, TuneCore ini apa? Boleh nggak spill musisi yang emang berasal di TuneCore? Maksudnya biar orang-orang juga, dia ada di TuneCore. Maksudnya kayak dia di bawah naungan TuneCore gitu. Oke, jadi karena kita Boleh itu mengencourage teman-teman musisi independen. Jadi kebanyakan yang menggunakan servis kita pastinya juga artis-artis independen. Indie. Ya, artis-artis indie. Gitu. Mungkin teman-teman tahu kita itu ada Bara Suara. Oh, berasal ya? Iya, ada Shilon Seven. Oh, Nah, itu kan Di TuneCore? Shilon Seven, iya, Indie. betul. Yang lagunya Memori Baik itu di Wah. Terus kita ada macam-macam sih, banyak, maksudnya kayak bahkan sampai musisi tradisional pun ada di kita gitu. Karena biasanya musisi tradisional ketika mereka punya karya dan direkam secara digital dan mau dirilis secara digital itu sangat sulit wadahnya kan. Gitu. Bahkan sama teman-teman manajemen yang lain dan segala macam mungkin ini adalah satu bidang yang berbeda tuh, musik tradisional. Yeah. Nah, kalau di kita, as long as karya musik kalian itu formatnya pas, punya artwork, ya udah kalian bisa rilis gitu doang sih. Jadi bisa dibilang semuanya punya akses. Semuanya. Jadi kita nggak dipisahkan by genre dan segala macam, enggak. Ya pokoknya semuanya yang punya karya musik udah mempersiapkan semua kebutuhan standar dari platform-platformnya, ya udah tinggal bisa rilis. Ada sistem kurasinya nggak, Mas? Nggak ada. Oh, Kurasinya, jadi kita itu tuh bukan mengkurasi by kayak genre gini atau misalnya lagunya layak untuk diedarkan, nggak layak untuk diedarkan, nggak masuk ke masyarakat, nggak ada. Kita bebas semua lagu selama yang pertama formatnya bener sesuai dengan standar dari platform aja gitu. Contoh misalnya nih, lo kalau misalnya artwork, sampulnya atau covernya itu untuk di digital, ya jangan resolusi kecil. Nah itu kita nggak accept. Teknis lah, lebih teknis. Gitu. Kayak audio, lu jangan MP3, kasihnya formatnya WAV yang udah di mastering gitu. Nah, menarik tentang soal creator nih. Karena gue lihat Mas ya, ini gue pribadi nih. Gue tuh nge-explore Spotify lah. Dan sekarang tuh kita ada di fenomena banyak lagu-lagu tuh buatan AI, Mas. Iya, oke. Aware kan? Maksudnya kayak ini buatan AI, tapi enak. Enak. Tapi gue tahu ini AI nih. Gue tahu ini AI, tapi enak. Nah, itu apakah case seperti itu tuh lewat TuneCore akan di take down atau seperti apa, Mas? Kalau TuneCore melihatnya ya, atau dari lu sih? Oke. Kalau dari sisi kreasinya, sebenarnya di global itu aturannya diperbolehkan pakai AI.
Tapi sekarang itu yang gue tahu update terbaru itu tuh sedang disusun ada kadar-kadar artificial intelligence ini itu boleh digunakan untuk karya. Jadi ada standar tertentu. Betul, ada standar, ada porsi-porsinya. Jadi kayak misalnya, ini kemungkinan tapi ya, ini masih kemungkinan. Kemungkinannya itu lo nggak bisa ngerilis sebuah karya yang 100% itu dari AI. Pure AI. Gitu. Jadi kayak 100% pure habis dari prompt langsung jadi karya. Nah itu ketika lo rilis itu kemungkinan ntar di masa depan tuh udah nggak bisa lagi. Jadi memang harus ada unsur manusianya berapa persen, terus kalau misalnya ada AI-nya berapa persen. Karena engine-nya itu semakin kesini semakin di-develop untuk mendetek mana yang karya orisinil, mana yang enggak dan segala macam. Dan itu sangat-sangat penting. Karena kalau enggak tuh seniman-seniman kan teriak semua kan. Setuju. Pasti. Kayak kita mau diganti nama robot nih. Gitu. Nggak, karena yang banyak itu lagu-lagu yang emang ngehits dan di-recreate bahkan. Betul. Di-recreate, jadi kayak gue lihat tuh ada personanya dibangun artisnya nih artis jadul lah, artis 70-an, 80-an. Mereka nge-recreate lagu-lagu yang hits, jadiin kayak lagu-lagu klasik gitu. Iya. Nah itu kan sebenarnya secara hak cipta pun gak bisa kan Mas? Gak bisa. Jadi makanya tadi gue bilang dalam berkreasi atau menciptakan itu masih possible buat sekarang. Tapi kalau nge-recreate atau misalnya jatuhnya bahasa yang remix, gampang dipahaminya itu di cover mungkin ya. Iya, di cover. Kayak di cover gitu tapi menggunakan AI gitu. Dia bikin prompt-nya aja, kasih lagunya dan segala macam, terus tiba-tiba output-nya adalah sebuah lagu yang totally beda secara musikalitas, tapi sebenarnya dari inti musiknya sebenarnya sama gitu kan. Liriknya sama. Nah, kalau itu urusannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena nada, lirik dan segala macam itu mereka udah punya license-nya sendiri. I see. Gitu. Once lo nggak izin dan mengurus administratifnya ya itu ilegal. Gitu. Nah, biasanya yang di take down dan segala macam itu ketika dia udah rilis itu pasti lagu-lagu yang seperti itu, yang remake itu. Sumpah banyak banget sih. Sampai jadi sound TikTok juga. Betul. Cuman orang banyak yang nggak sadar tuh. Nggak betul. Karena udah sebagus itu loh. Betul. Dan kalau di Indonesia sendiri itu tuh case kayak gitu tuh yang punya ini ya, maksudnya yang udah terdaftar di lembaga-lembaga tertentunya ya, mereka akan menegur, yang pertama pasti yang ditegur adalah agregatornya atau distributornya, ditegur distributornya, tapi distributornya itu hanya menyambungkan ke account siapa yang mengupload. Karena kita nggak bisa juga dari kitanya kan, mereka kan punya hak, terus habis itu yang punya lagu juga punya hak, kita di tengahnya gitu. Jadi biasanya kita yang jembatanin, kayak oke, lu urus aja gitu sama mereka langsung. Karena kalau dari mereka kadang-kadang suka nggak nemu tuh, ya namanya robot kan susah. Iya. Cari lokasinya di mana. Akunnya juga bukan nama orang, akun bikin-bikinan aja. Betul, bikinan aja. Masa nama akun Mr. Soul? Mr. Soul tahu. Tapi pernah kejadian Mas? Kasus-kasus kayak gitu? Sering. Oh banyak ya? Di Tunkor ada? Nggak cuma di Tunkor bahkan. Di teman-teman agregator yang lain itu gue sering banget dengar ada case seperti itu. Dan pihak-pihak yang dirugikan pun sebenarnya juga mostly ya kalau menurut gue ya banyak salah sasaran juga. Jadi maksudnya kayak mungkin karena punya keterikatan sama lagunya ya. Jadi kayak wah udah pokoknya ini harus ada yang salah nih gitu. Nah, padahal sebenarnya yang harusnya dilakukan yang punya karyanya itu langsung head to head sama yang nge-upload atau meng-cover ini harusnya gitu. Gitu sih. Tapi itu lumayan sering terjadi. Tapi banyak juga artis-artis yang gue nggak tahu ya klasifikasinya artis apa enggak ya. Tapi kayaknya orang yang bisa mengetik prompt dengan bagus itu harusnya ada artis. Itu kesenian menulis ya. Menulis prompt tapi. Iya betul. Prompt artis udah. Nah, orang-orang yang memang kayak punya ide yang bisa dia tuangin terus habis itu jadi output yang memuaskan itu juga ada dan gain keuntungan yang gede itu juga banyak sebenarnya. Harusnya itu minim effort tapi high impact tanpa merugikan siapapun. Ya, nah, sebenarnya itu aspeknya. Betul. Karena kalau pakai lagu orang ya merugikan lagu originalnya. Pasti. Nah, betul. Kalau bicara soal musisi ya Mas ya, gue tahu tuh lu sempet lah jadi manajer artis dulu kan. Maksud gue kayak bukan cuma di pihak distributor lah, tapi pernah di pihak dari end to end menurut gue ya, pendengar juga dan pembuat juga. Gue pengen nanya terkait
ada nggak sih emang momen-momen yang menurut gue tuh unik ya sebagai musisi atau kayak produser atau manajer yang memang kayak misalnya lagunya bagus viral tapi ternyata fee-nya kecil atau yang kayak gitu-gitulah. Momen-momen lucu, momen-momen unik yang buat kita sebagai pendengar bilang kayak demi apa sih? Oke. Atau jarang orang tahu deh gitu. Oke. Ada pastinya dan cukup sering juga ya. Apa tuh? Terutama buat band-band yang merintis pada waktu itu gitu. Dan mungkin sekarang juga teman-teman banyak yang lagi merintis ya band. Itu pasti akan selalu ada cerita-cerita lucu aja gitu. Karena nggak bisa dipungkirin di lapangan kita akan banyak ketemu sama orang yang memandang sebelah mata apa yang kita bawa. Karya apa yang kita bawa. Oke. Karena kayak mungkin ya dalam pemikirannya kayak ini band belum terkenal gue mainin deh. Atau tidak intensional. Contoh misalnya gini, kayak band begini ini band pembuka aja, servisnya nggak usah sebagus itu tuh sering banget gitu. Gue pernah Lu nunggu ini kan? Itu dia. Lu nunggu ini kan? Nanti di klip ada tulisan teks-teks banyak banget juga. Clipper. Gue pernah hampir dibayar pakai Hilux. Iya. Mobil. Karena secara administratif belum selesai sebelum gue manggung. Tapi pada saat itu crowd-nya band yang pernah gue urusin itu udah datang. Oke. Terus habis itu kayak gue bilang kayak gue nggak mau manggung, lo harus kasih gue jaminan gitu. Dikasih kunci, mobilnya di situ mas. Pernah. Hilux pernah. Masa disekolahin? Serius. Tapi somehow ya mungkin karena acaranya berjalan pada akhirnya dengan baik gitu. Gue akhirnya dibayar selesai manggung itu dibayar cash. Jaminan aja. Walaupun sebenarnya seharusnya ya, mungkin kalau di sekarang gue cukup berpikir ulang juga sih sebenarnya gitu. Ya gue dibayarnya pakai, waktu itu let's say gue dibayar itu untuk tahun baru berarti 2 kali lipat. Let's say 40 juta ya misalnya. 40 juta atau 50 juta. Yeah. Gue dibayar pakai duit 20.000 cuy. Cash. 20.000. Gepokan dong. Iya gepokan serius sumpah. Dan itu terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya kita manggung ke daerah-daerah yang hal-hal itu tuh masih lumrah. Oh iya. Iya. Kayak perbuatan Itu ilegal. satu dari sekian ratus cerita mungkin ya gitu. Tapi itu terjadi. Mobilnya lu bawa pulang? Enggak lah. Ya karena dibayar ya gue balikin. Jaminan ya. Masa Bisa double dibagi kan? marut. Padahal pakai Hilux. Lucu sih. Gitu. Itu disekolahin. Banyak sih. Pernah juga dibayar pakai printer sama handphone zaman dulu itu tuh Xiaomi yang awal-awal tuh harganya masih kayak berapa ratus ribuan. 2017. Oke. Ya jadi kayak dibayar pakai handphone, dibayar pakai printer pernah. Yang gitu-gitu. Printer ini berapa ya maksud gue? Lu bawa pulang beneran? Itu gue bawa pulang. Iya. Gue bawa pulang. Karena jadi kejadiannya gini, itu awal-awal kita berkarir lah gitu. Maksudnya kayak ngeband, terus habis itu ada ternyata yang suka sama kita appreciate, kita diundang. Terus habis itu waktu kita datang ke sana, ternyata panggungnya itu, lu tahu kayak panggung orang nikahan di daerah-daerah gitu nggak sih? Kebayang. Kayak papan-papan yang disusun doang. Kebayang. Itu waktu kita datang mau sound check, sound systemnya tidak ada. Wow, apa yang mau dicek? Apalagi apa yang mau diharapkan dari pembayaran kan? Nah ya udah, terus habis itu gue bilang kayak, aduh, gue jauh. Gue ingat banget itu tuh di Bogor. Oke. Jadi kesana kan lumayan ya, kesana lumayan. ada transport dan segala macam gitu. Sampai di sana udah begitu ya. Kalau gue sih hal-hal kayak gitu nggak pernah gue jadikan hal untuk bahasanya marah-marah dan segala macam nggak pernah. Tapi langsung ke jalan tengahnya aja gitu. Oke, gue kan udah komitmen nih, lu gak komitmen. Apa yang gue bisa ambil dari lu komitmennya gitu. Ya kayak, Mas, sorry mas, kita udah nggak punya apa-apa lagi. Kita cuma punya nih handphone. Oh, ada kamera satu lagi. Kamera yang masih yang gede-gede itu apa sih? DSLR. Betul. Itu kamera DSLR. Terus habis itu printer. Nah, harapan gue dengan 3 barang itu, at least bisa nutupin produksi kita. Enggak. Wow. Enggak, tapi gue karena DSLR aduh. Gitu. Itu gimana ya cara dia ngomong ke anak-anak ya? Guys, kita dibayar hari ini pakai printer. Kemarin pakai mobil, sekarang pakai printer. Asli. Itu gimana?
Ya gimana Ya ya. reaksi anak-anak ya udah. Tapi jujur hal-hal seperti itu membuka mata gua bahwa masih banyak teman-teman di luar sana mungkin yang memang membuat sebuah event dengan preparation yang tidak matang kalau menurut Tanpa gua. perhitungan yang matang. Iya, karena rata-rata di sini orang tuh bikin event dan segala macam itu tuh ternyata referensinya itu tuh tidak sebanyak itu. Oh, oke. Nah, jadi hal-hal yang menurut kita mendasar itu menurut mereka kayak loh kok ada gitu. Bahkan sering banget orang masih mempertanyakan soal riders apa sih? Gitu tuh masih ketemu gue di lapangan. Gitu. Riders. Iya. Nggak aware dengan hal itu. Iya, nggak aware dengan hal-hal yang kalau menurut pelakunya, gitu, maksudnya kayak orang yang udah ada di industri ya, lah ini kan apa ya standarnya gitu, SOP gitu, kayak kok masih dipertanyakan. Sederhana deh, handuk deh, handuk. Kalau misalnya musisi gitu, manggung ya kan, pasti kan keringetan dan segala macam gitu. Handuk itu tuh biasanya disediakan sama panitia karena kita nggak mungkin bawa. Jadi gini, logikanya adalah kita bawa barang lebih banyak, otomatis akan membebankan ke bagasi pesawat. Logistik atau ya logistik dan segala macam itu pasti terbebani. Jadi mau nggak mau harus disediakan sama panitia. Nah, ketika kita minta handuk, masih ada tuh pertanyaan kayak, Mas buat apa ya handuk gitu? Nah, pertanyaan gua kan kayak, ini kan lagi, ya pasti akan panas-panasan dan segala macam. Terus habis itu, lu berharap acaranya berjalan dengan bagus dan segala macam. Emang lu puas kalau misalnya ada penampil yang lu undang, terus habis itu kayak contoh nih, penampilannya berantakan, terus habis keringetan dan segala macam gitu. Emang di dokumentasi lu bakal bagus. Juga ya kayak hal-hal yang kayak gitulah gitu. Nah cuman pada saat itu ya gue masih apa ya, ada di mode yang dengan sangat senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena sifatnya juga edukasi. Gitu sih. Oh berarti sekarang udah tidak senang jawab pertanyaan. Sekarang lebih ke cemberut aja. Lebih ke digoblok-goblok. Enggak lah. Tapi hal itu Gitu. kok bisa terjadi sih Mas? Apakah ada minim pengetahuan? Apa Reference. Karena seni kalau di Indonesia ya menurut gua gitu, walaupun sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jarang orang-orang, tapi ini pendapat gua ya. Ini menurut pendapat keyakinan gua. Anda. Menurut keyakinan gua ya, Mas Panji. Wow. Jadi menurut keyakinan gua, Indonesia ini sangat dekat sebenarnya sama kesenian. Setuju. Tapi kebanyakan nge-treat kesenian itu, apapun bentuknya ya, kita ngomongin musik, lukisan, apapun itulah. Kesenian. Kita sangat dekat, tapi kebanyakan nge-treat kesenian itu sebagai hobi. Oh oke. Bukan sebagai profesi. Oke menarik. Jadi contoh misalnya nih, kayak lu hobi main game, misalnya nih ini misalnya aja. Lu hobi main game, terus habis itu gua ngelihat lu hobi main game, gua ngajakin lu mabar. Terus gua berharapnya lu itu free, sementara gamer adalah profesi lu. Iya kan? Ketika ada ajakan seperti itu, harusnya kan gua udah aware dengan minimal ada concern lah, kayak oke, gua ngundang dia yang notabene ini kerjaan dia gitu. Kayak masa gue ngajakin mabar gue berharapnya free. Nah hal-hal seperti itu. Betul. Jadi memang belum banyak diketahui, tapi semoga dengan video ini pasti tingkat apresiasi kita terhadap seniman itu makin bertambah ya. Setuju. Jadi memang orang yang melakukan seni sebagai profesi itu memang harus diperlakukan profesional juga. Gitu. Oke. Selayaknya orang kerja aja. Kayak orang kerja aja, benar-benar. Soalnya ini pekerjaan. Betul. Buat teman-teman tolong di notes ya. Nah, dulu pernah manajerin 420. Patah banget tuh. Coba kita tarik lagi. Kita tarik lagi ke belakang. Ya. Tunkor, awalnya Tunkor. Lu bisa awalnya terjun ke Tunkor dan dunia musik itu gimana sih Mas? Emang apakah lu anak band, apa interest ke musik, apa gimana? Oke, gue ceritain story-nya aja ya. Menarik nih. Ini Tunkornya kan? Lu tanya kenapa gue Tunkor jadi dan Tunkor. lu bisa Dan nyemplung sebelum ke situ. Tunkor. Dan sebelum Oke. Tunkor. Jadi gua itu dulunya ngeband sama teman-teman. Oke. Oh, kuliah. Anak musik lah. Sambil kuliah. Oh, sambil kuliah.
ngeband sama teman-teman dan memang kebetulan gue dapat perannya itu tuh as a manager lah. Oke. Jadi pada saat itu gue melihat yang terjadi adalah transisi dari konvensional ke digital. Oke. Nah, dulu adalah zaman namanya Path. Kalau kalian tahu sosial media Path. Wah, jadul banget. Jadul banget. Tahu. Di situ orang-orang yang punya karya musik itu ketika mengupload now playing, lalalala gitu. Nah, menurut kita dulu kayak wah bagus banget Keren ya, orang gitu. nih, orang Keren keren. ya. Oh, Gitu. dengerin ini dia nih. Iya. Nah, terus kan gue punya band nih, ya kan, bareng sama anak-anak kan. Terus kita juga berpikir gimana ya cara masuk buat digital itu. Awalnya nggak kepikiran buat inilah, nggak kepikiran buat gaining pendapatan dari situ enggak. Oke. Jadi awalnya cuman buat ini aja biar ada prestisnya aja gitu kayak lagu kita ada kok di digital gitu. Kita cari kemana-mana nggak ketemu. Fun fact-nya gue akhirnya ketemu sama orang yang bukan menjanjikan, bilang bahwa dia bisa membantu itu, include ke yang lain-lain, digital yang lain, tapi harus bayar. Harus bayar sejumlah uang yang pada saat itu gede lah. Iya, untuk baru-baru mulai ya. Betul. Bentuknya royalti apa gimana, Mas? Enggak royalti. Jadi kita membayar untuk si karya lagu kita itu tuh diedarkan. Oke. Gitu. HTM. Nah, tapi agak lumayan berat lah karena sekitar pada zaman itu ya, sekitar 15 jutaan. Lumayan. Dimana kalau untuk band merintis itu pasti gede kan? Gede, jelas. Terus akhirnya ya udah hopeless lah kayak aduh kayak nggak bisa nih dan segala macam. Akhirnya singkat cerita di proses pencarian gue ketemu sama KAB namanya. Shout out KAB Bela Negara. Dia itu kebetulan kakaknya sahabat gue. Oke. Kakak sahabat gue dan sahabat gue bilang lu kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol soal musik lu tanya KAB aja gitu. KAB ini by the way lu bisa cari namanya Bela Negara. Dia yang dia produsernya Alamak kemarin yang sama Rizky Febian. Yes. Shout out buat KB. Gue konsul lah sama dia gitu. Karena pada saat itu yang gue tahu backgroundnya dia adalah dia memang orang musik. Dia percussionnya Diran. Dia percussionnya Diran. Terus habis itu kayak oke ya udah gue ngobrol sama dia. Dan dia bilang gini sama gue kayak lu mau ngerilis lagu lo ke digital gitu. Bisa nih pakai TuneCore. Oh, dari dia tuh. Dari dia tuh. Karena dia orangnya ngulik juga. Jadi dia tahu bahwa kayak oke bisa ke digital pakai TuneCore. Tapi dia bilang sama gue kayak tapi kalau lu mau pakai servisnya TuneCore, lu harus mau baca. Karena semua instructionnya kalau di TuneCore saking independennya itu tuh lu nggak ada tempat nanya. Ya lu harus mau nggak mau baca apa yang ada di dalam websitenya itu. Which is itu adalah kelemahan kebanyakan orang, termasuk gua. Termasuk gua pada saat itu gitu. Karena buat gini deh pertanyaannya kayak terms and conditions biasanya kalian baca nggak? Scroll. Agree kan? Bener kan? Gitu. Sementara beliau bilang kayak lu baca jadi tahu peraturannya dan segala macam cara mainnya seperti apa. Ya udah gua baca. Karena gue baca semua pada saat itu TuneCore belum ditranslate ke bahasa Indonesia juga, ya otomatis semuanya masih tuh dari luar. Bahasa Inggris. Enggak dong, dari US ya. Terus habis itu gue baca, ya akhirnya gue rilis lagu-lagunya band gue di situ dan ternyata semakin berkembang bandnya, akhirnya kita semakin tahu bahwa ternyata nih ada namanya sistem royalti digital. Jadi ada ternyata pendapatan yang cukup signifikan dari digital streaming, kayak gitu-gitu. Nah dari situ pelan-pelan belajar. Pandemi menyerang, semuanya bubar jalan. Kayak industri yang off air lah. Gue nggak bilang di musik aja lah. Industri off air itu tuh kayak wah ngaco banget lah pokoknya. Kayak banyak kejadian-kejadian yang kalau diceritain tuh sangat-sangat miris lah, yang sama vendor, sama orang sound dan segala macam yang wah. Terus habis itu gua pun sama terdampak dengan itu. Gua memutuskan cabut, ini udah nggak sustain dan segala macam. Terus habis itu gua dapat
callingan lah ibaratnya. Dari salah satu relasi dapat callingan. Oh, ternyata TuneCore itu tuh sekarang udah ada di Southeast Asia. Yang dulu sentralnya cuma di US. Oke. Nah, di Southeast Asia itu tuh ada di Singapura. Head office-nya. Bukan head office sih jatuhnya. Jadi kayak dia representatif untuk Asia Tenggara aja lah gitu. Ya udah, karena gue sebelumnya udah user, habis itu ya kita ngobrol lah. Kita ngobrol, terus pada saat itu gue bilang kayak, ayo gue bantuin nih berdua sama partner gue yang sudah berapa tahun ini, ya udah kita berdua aja gitu. Terus habis itu kita ngobrol, ya akhirnya sampai di hire beneran aja, udah. Dari user. Iya dari user. Mantap sih. Juga mungkin mereka ngasih kepercayaan karena kita dulunya user kali ya. Iya. Jadi kayak, ini ya setidaknya untuk pengalaman menggunakannya kurang lebih udah tahu lah. Dan cara ceritain ke orang-orang pun akan ngerti kan perspektif user kan. Iya. Betul. Ketika mengedukasi, gue dulu make. Gimana? Pakai TuneCore. Oh gitu dong. Pakai TuneCore. Pakai TuneCore. Iya betul. Kan? Setuju. Udah akhirnya ya berjalan sampai sekarang gitu. Cuman ya awalnya juga gue nggak mau perben-benan lagi awalnya karena menurut gue berat. Mengurus kepala-kepala itu berat. Sorry, gue ralat. Mengurus kepala seniman-seniman itu berat. Stubborn. Bukan. Menurut gue seniman itu punya cara berpikir yang unik. Iya. Yang gue sebagai bukan seniman seperti itu, gue tidak bisa membayangkan, kok waktu itu gue punya energi ya gitu. Tapi ya memang kalau lagi semangatnya pasti energinya akan ada gitu. Tapi ya sekarang kayak kayaknya udahan deh. Nggak akan nge-managerin lagi. Manajerin gue cuma satu ya, Jelita doang. Oh itu. Nah, cuman Jelita aja yang gue manajerin. Kan? Apa? Nggak band kan itu tuh? Nggak band. Cuman solo aja. Solo. Tahu kan? Oh nggak tahu ya? Tahu. Orang yang mana tahu lo? Enggak. Ya udah ntar gue. Ntar ada. Ya. Nah, ntar dia di sini. Di sini. Canggih ya, editor lu canggih. Keren. Ada. Ntar. Nah dari sekian banyaknya seniman, band yang udah pernah kerjasama di TuneCore. Kayak tadi ada Bara Suara. Pernah denger juga ada 420? Iya ada 420. Lu pernah kerja sama mereka? Ya itu band yang gue urusin awalnya. Itu gimana sih ceritanya Mas? Boleh diceritain nggak? Apanya? Dari awal bisa kerja sama mereka. Sekarang masih nggak? Sekarang udah nggak. Ya itu yang gue bilang di pandemi udah cabut. Yang lu manajerin yang di awal tuh ya, lu ngurus orang-orang ini. Yes. Yang dibayar pakai printer. Nah itu puas lo. Itu. Yang hampir dibayar pakai Hilux. Nah itu. Nah itu. 420 dibayar pakai Hilux. Wow. Gue ngeliat kalau di TuneCore, kalau secara genre ya, genre kan. Ya kalau musik-musik indie ini kan genrenya apa sih sebenarnya? Ya folk music apa sih sebenarnya? Enggak juga. Ini lu ngomongin di band-band yang ada di TuneCore apa 420 ini? TuneCore. Oke. Band-band yang ada di TuneCore itu tuh sebenarnya bermacam ragam gitu. Bahkan dulu, bukan dulu. Sampai sekarang kayaknya Haji Roma masih sama kita deh. Oh iya? Iya, ada beberapa rilisannya. Gitu. Jadi sebenarnya ya kan beda kan? Maksudnya kayak tadi dari Bara Suara lah, 420, terus habis itu tiba-tiba ada Haji Roma. Terus habis itu ada, ya itu aja sebenarnya udah nyebrang yang kayak lagu tradisional aja tiba-tiba ada di sini tuh udah lumayan nyebrang kan. Setuju. Jadi sebenarnya kita siapa aja. Hibdut masuk nggak Mas? Hibdut. Nah ini menarik nih. Ada nama project itu Amatir kalau nggak salah. Wah, Amatir. Amatir. Coba lu cari deh di Boleh, di ntar Spotify. coba kita cari. Menurut gue itu sebuah project yang potensial banget sebenarnya gitu. Cuma mungkin belum masuk ke radarnya teman-teman ya. Iya, kita belum. Tapi kalau menurut gue itu, kalau gue nggak salah denger sih, itu tuh sebenarnya proyekan kampus. Proyekan kampus. Oh, anak-anak kampus dong. Berarti isinya. Ada yang bilang cukup nyebelin sih yang ininya, yang ngurusnya nyebelin. Artisnya enggak sih. Artisnya enggak. Manajernya nyebelin. Fikri. Iya kalau nggak salah namanya Fikri, agak cukup nyebelin. Cuman maksudnya itu sebenarnya project yang potensial menurut gua. Oh, gua pernah denger lagunya Mas. Iya. Enak. Sebenarnya enak. Iya kan? Enak. Liriknya emang gimana maksudnya? Ada deh. Apa sih judulnya? Nama apa? Itu cuma tugas UAS kan waktu itu ya kalau nggak salah. Nama tempat, nama jalan apa? Nama iya. Nama jalan. Margonda. Iya nggak sih Mas? Margonda ke Senayan. Oh, Margonda Senayan. Kebetulan kan buat Margonda apa gitu ya. Coba dicari aja ya. Amatir. Amatir.
E-nya 2, abis itu R. Yes. Amatir. Lambangnya kayak ikan-ikan gitu apa ya? Masih jalan tapi Mas. Itu. Bandnya? Udah meninggal. Udah bubar. Udah meninggalkan ranah ini kayaknya. Cuman musik. Itu potensi aja. Kayak ya buat amatir. Kalau diseriusin. Kata gue sih seriusin. Ya, Nah menarik tuh buat teman-teman di amatir ya. Buat manajemennya, stakeholdernya mungkin boleh dilanjutin aja. Sayang gitu loh, udah 10.000 pendengar. Terakhir gue lihat. Ya, bagus itu. Bagus. Keren. Tapi Gitu ya, guys. Tapi ya kenapa sebenarnya lagu-lagu hipdut nih kenapa bisa viral? Maksud gua kan lu aware dengan konten-konten yang ada kan. Dan kenapa itu viral? Maksud gua hipdut ini kan kombinasi antara hip hop dan dangdut. hip hop dan dangdut ya. Yes. Apa sebenarnya? Apakah kita udah bosen dengan lagu yang Fresh ya. Kalau menurut gua sih yang pertama kita itu selalu setiap tahunnya itu selalu transisi tuh pendengar itu selalu kayak berubah. Behaviornya berubah. Ya behaviornya berubah gitu. Setuju. Nah kebetulan kalau menurut gua hipdut itu muncul di waktu yang tepat dan yang menyajikannya adalah orang-orang yang tepat menurut gua. Oke. Karena kayak pelaku-pelaku yang menyanyikan atau membawakan lagu-lagu hipdut ini tuh juga sebenarnya bukan orang-orang yang terhitung baru banget tuh enggak. Mereka itu sebelumnya kan udah punya karya-karya juga gitu. Jadi sebenarnya udah inilah bukan yang kayak fresh banget gitu. Oke. Nah, tapi karena mereka mungkin udah banyak belajar, ada pengalaman dan segala macam, akhirnya mereka lebih gampang meng-create sesuatu yang fresh gitu. Iya. Karena mereka ngulik terus habis itu ya nyangkutnya mungkin hipdut gitu. Nah, gitu sih. Menarik nih karena menurut gue ada 2 tren yang emang jadi tren musik di 2025 kemarin atau mungkin sampai sekarang 2026. Yaitu pertama hipdut sama hipdut sama lagu timur, Mas. Kalau di Indo tuh, lagu timur. Nah, tapi lucunya adalah sekarang itu banyak orang lagu yang bukan timur tapi ditimur-timurin. Wah, gimana tuh? Ya gimana? Lagu yang bukan timur Tapi di timur-timur. Sumpah ada. Dari nadanya apa gimana? Ada judulnya dulu boleh gak? Ada judulnya? Jadi kalau nggak boleh dikat aja. Ada judulnya Tor Monitor 2. Sumpah denger gak lu Mas? Oh iya. Dang, sorry banget Dang, tapi gue gak dengerin Dang. Sumpah lu gak tau? Lu gak tau? Lu harus dengerin. Lucu. Karena setiap dia pakai ini lagu buat sound TikTok, orang tuh komen dia tuh bukan orang timur, dia orang Sulawesi. Sulawesi Timur dong? Enggak. Timur kan maksudnya ranahnya ke arah Papua, Maluku gitu-gitu kan? NTT gitu. Cuman dia nggak timur. Bentar dulu, Sulawesi itu setengah-setengah setahu gua. Ada yang Indonesia bagian tengah, tapi mereka itu sebenarnya jatuhnya timur dong. Masa nggak timur sih? Nah, kayak kalau lu cari lucu sih Mas. Oke. Ntar coba lu cari ya. Oke. Dan lu dengerin. Jadi liriknya tuh maksa. Oke. Nah, ibaratnya sebenarnya poinnya. Penasaran nih anjir. Oke, terus. Poinnya adalah kenapa emang si lagu timur ini bisa se-happening itu. Ibaratnya kayak lagu daerah mungkin yang emang cukup lumrah kita denger, lagu Jawa. Itu kayak easy to listen ke orang-orang karena ya mungkin mayoritas kita banyak di Jawa juga kan. Cuman lagu timur ini mungkin something new yang emang secara rilis pun rapid. Oh, oke. Rapid, masif. Quantity-nya juga banyak. Oke. Kalau menurut gua sih jadi gini ya teman-teman. Mode dosen. Enggak. Mode dosen lagi. Menurut gua musik timur yang bagus itu tuh dari dulu tau. Sebenarnya. Ambon manis ya? Enggak. Ya dari gini, oke, gua kasih contoh yang paling simpel dan mungkin kalian tahu. Semoga masih sejaman ya. Sinanggar tuh lo. Poco-poco tau gak? Poco. Tahu. Ya, itu. Iya, betul. Joget. Poco-poco. Itu contoh sederhananya aja. Dan itu adalah lagu yang pada saat itu tuh merata tuh di seluruh Indonesia tuh pakai lagu itu. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya kalau gue nggak bilang siklus ya, tapi lebih ke kayak sebuah evolusi dari hal-hal seperti itu aja gitu. Dan jujur ketika lagu Timur meledak, gue nggak heran karena memang Indonesia ini ya secara merata gue bisa bilang dari ujung ke ujung ya, dari Sabang sampai Merauke-nya itu senimannya jago-jago banget dalam berkarya.
Oke. Dalam memasarkan karyanya, Belum tentu. silahkan dijawab sendiri. Oke. Karena kalau menurut gue ya sebagai orang yang ada di industrinya gitu, yang boleh dibilang udah ada di industrinya dalam beberapa waktu lah. Iya, setuju. Gue melihat bahwa musik yang bagus atau kita ibaratkan musik sebagai produk, ketika tidak dibungkus dengan sesuatu yang layak juga, orang mau makannya itu juga agak sungkan jadinya gitu, agak bingung gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin seni gitu, itu kan ngomongin tentang kayak selera jatuhnya itu jadi kayak melekat sama personality lu gitu. Contoh misalnya gini, lu ada di satu tongkrongan A misalnya, tapi lu ada di tongkrongan A misalnya nih ya, yang lu bawa ke sana itu tuh adalah fashionnya tongkrongan B. Lu kan diceng-cengin di situ ya. Iya, beda. Ibaratnya kayak musik itu tuh kan sebenarnya identitas ya. Iya. Nah, makanya kayak penting banget cara membungkus karya itu lo sesuaikan dengan marketnya. Cara ngenalinnya lah. Betul, gitu. Nah, dan sekarang anjir. Ngerata di seluruh Indonesia menurut gua isinya keren-keren semua sih. Iya, sampai dari secara fashion. ke Malay tuh. Lagu-lagu timur nih. Iya, benar. Sampai pendengar Malay. Marketnya udah lebih besar lagi lah. Bener. Dan percaya sama gua masih belum tahu tapi prediksi gua aja. Malay kan udah nih. Iya. Filipina gua rasa masih relate banget sama Timur. Masih bisa masuk? Ya, menurut gua ya. Kenapa? Filipina dan Thailand. Kenapa Mas? Karena yang pertama, iya kita itu tuh namanya apa ya? Kayak bukan linguistik. Jadi secara pengucapan itu tuh terkesan mirip. Iya. Oh, ngerti gue nih. Ngerti kan? Ngerti gue nih. Walaupun bahasanya beda. Iya. Gitu. Dan musiknya pun di Thailand ada scene musik yang kalau mereka bilangnya kan lagu pesta ya. Kalau di orang timur bilangnya lagu-lagu yang meledak ini kan lagu pesta namanya. Iya. Itu tuh ada juga di Thailand penikmat-penikmatnya gitu. Terus habis itu kayak di Filipina gue juga yakin pasti ini kalau misalnya mereka bisa menembus minimal Southeast Asia deh. Iya, Asia Tenggara. Asia Tenggara deh gitu. Gua rasa tuh lagu-lagu daerah kita atau mix lagu-lagu pada umumnya mix lagu-lagu daerah kita itu pasti akan diterima di minimal di Asia Tenggara. Potensial lah. Potensial banget. I see. Karena menurut gue nih lagu, ya gue kan kita orang Padang ya masih sama-sama orang Padang. Gue jauh. Iya, gue jujur enjoy dengan bahasa timur ya. Ya, dengan bahasa timur tuh. Maksudnya gue tidak sesulit itu mengolah ketimbang gue mengolah lagu Jawa sebenarnya. Oh iya. Oh karena ada ini yang beda ya terms apa namanya pakai pengucapannya udah beda. Iya. Vocabnya lah. Iya. Vocabnya lah. Kalau lagu timur nih masih kayak bahasa Indo dikit lah. Iya. Melayu gitu. Rumusnya masih tidak terlalu berbeda dengan bahasanya kita kan. Setuju. Nah, karena menurut gua ya sebagai seorang penikmat musik, gue yakin semua kita dengerin musik lah pakai platform apapun itu. Dan memang ketika kita bikin story ataupun let's say bikin TikTok, nah itu kan sekarang kita nggak jauh-jauh dari add sound, kita sama-sama nambahin music lah ataupun kita ngedit sendiri lah. Betul. Nah, menurut gua nih ya sebagai content creator ataupun nggak orang yang bikin konten lah, tapi kan pasti kita yang bermain sosial media. Bermain sosial media, kita perlu aware nggak sebenarnya dengan let's say industri musik ini ataupun dengan terms dari apa ya kita bisa bilang ya, royalti, bukan royalti tapi legalnya apa atau apa ya? Hak cipta gitu. Itu perlu sebagai ntar dulu. Posisi lu sebagai apa dulu? Konsumen. Mungkin lebih ke content creator kali, content creator. Oh, lebih kerucut lagi. Oh, content creator. Ya Baru-baru menurut bikin gua konten. sih kalau apresiasi seniman tuh seniman menurut gua. Content creator kan masuknya seniman juga ya kalau menurut gua. Iya. Seniman tuh seniman. Ya pasti harus ada lah, itu bare minimum menurut gua. Jadi kayak ketika lu pakai lagu, ketika lu menggunakan jasa dari seorang musisi dan segala macam, ya itu lu harus bisa memberikan apresiasi profesional lah. I see. Mungkin bilangnya ya gitu. Ya karena kan kalian deket nih. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk orang dari luar, menurut gua tidak ada salahnya ditanyakan dengan baik dan benar. Itu aja sih. Orang dari luar ini seperti apa? Maksudnya kayak contoh nih misalnya yang kayak gue bilang tadi, ada orang yang iseng-iseng dia suka sama kita, iseng-iseng mau bikin acara, tapi yang dia punya cuma printer nih. Iya. Maksud gue kan kayak ngulik berai gitu. Iya. Ya tahu lah seenggaknya. Iya. Iya, benar. Maksud gue kan kayak ya jangan segitu. Ibaratnya gini deh,
kita naikin standarisasi kita dalam berpikir. Jangan apa-apa itu kayak mau untung. Dan sebenarnya gini aja, gampangnya ya. Kalau saran dari gue adalah mindsetnya dirubah dulu. Setiap kegiatan kesenian yang sifatnya komersil itu layak untuk diapresiasi. Jadi lu jangan nge-treat sebuah seni yang lu nikmati pakai mata lu, pakai telinga lu, pakai apapun itu dengan kayak gue happy dan gue happy-nya harus free nih. Kan ada orang lain yang melakukan. Maksudnya kayak ada orang lain yang membuat lu terhibur kan. Iya, betul. Ya lu kasih apresiasi yang pantas lah gitu. Contoh, pergi ke konser, jangan cari konser yang gratisan. Konsernya itu tuh yang berbayar. Beli tiket lah. Beli tiket. Lu dengerin lagu di digital streaming platform. Lu jangan maunya yang free atau lu bajak. Malah itu lebih jahat kalau bajak ya. Jangan lu jangan lu pakai yang free gitu. Enggak apa-apa gue dengerin iklan, enggak apa-apa gue dengerin. Maksud gue kayak YouTube Tuan Fitri itu. Iya. Maksud gue kayak kalau lu mau dengerin lagu, contoh lu punya ada satu musisi yang senang banget lu dengerin, di platformnya lu subscribe gitu. Iya, setuju. Gitu. Nah, itulah hal-hal yang menurut gua menunjukkan rasa apresiasi kita terhadap seniman, terutama kalau di sini konteksnya adalah musisi ya. Gitu. Ya sama di content creator juga. Sesimpel kayak misalnya ada teman kita yang baru rilis musiknya atau gimana ya, sesimpel kredit gitu-gitu kan matters ya masih sebenarnya. Betul. Ngasih kredit di caption gitu-gitu. Betul. Orang banyak lupa lah akan hal minor-minor kayak gitu menurut gue. Itu perlu orang perlu aware tentang itu. Apalagi lo sebagai content creator, gimana rasanya kalau konten lo dicolong ya kan sebenarnya. Bete sih. Ya kan. Tiba-tiba konten lo diambil udah tayang di mana gitu. Nah, dari teman-teman semua, mungkin di sini gue pengen dari teman-teman IndieWorks, di sini ada tim di belakang. Coba ada yang mau nanya nggak terkait tentang industri musik ini? Banyak banget IndieWorks ya, ada 30 pegawai ya. Iya. Oh, kita sekelas Big Four Mas, EY, Deloitte, kita kan kantor di ini Mas, di BPJS Ketenagakerjaan dulu aktif. urusin. Aktif selalu Mas. Bagus sih. Buat teman-teman ada nggak? Oke, Zevanya? Boleh silakan Zevanya. Sini. Enggak apa-apa ke depan, dari kemarin ke depan soalnya. Kenalan dulu. Terus mau nanya apa? Ada anak bertanya pada bapaknya. Jangan gitu, kesannya gue bapak-bapak. Ini segmennya ini. Oke, Zevanya di sini mau nanya. Mic-nya mana mic? Oke, mic-nya. Silakan. Boleh. Paling dekat kiri. Hah? Kan nanya ke dia. Kan nanya ke sini ya. Iya, kan Ayo pindah aja ke sini. Wah, sopan. Gimana? Enggak, ini mau nanya ke gua. Iya. Oh, ya udah, oke. Apa pertanyaannya? Kagian Zem mau nanya Apa? Kayak Mama Dede. Iya. Kayak Mama Dir. kan Astagfirullah. Belum. kan kemarin kan banyak ini kayak lagi viral beritanya, lagi hype tentang royalty music. Oh iya. Nah, itu tuh sebenarnya yang wajib membayar siapa aja sih, sama pendapat para musisi pas tahu itu pertama kali tuh gimana sih? Oke. Wah, ini berat dan cukup teknis ya. Tapi kalau kita ngobrolin tentang masalah royalti, yang harus diketahui pertama kali itu adalah yang kemarin diributin, itu adalah masalah hak cipta. Urusannya itu tuh kepada pencipta lagu. Bukan yang bawain lagu sebenarnya. Jadi yang menciptakan lagu itu dia punya hak-hak tertentu yang gue cuma bisa bilang saat ini itu masih dirumuskan bersama-sama. Pada akhirnya ya. Sebelumnya kan tidak dirumuskan. Pada akhirnya sekarang itu lagi dirumuskan bersama-sama gitu ya. Dibantu sama Kementerian Kebudayaan. Terus habis itu dibantu juga mediasi sama semua pihak-pihak yang ngerasa bahwa kayak ini hak kita harus dibayarkan gini dan segala macam gitu. Karena jujur ini tuh lumayan sulit. Karena kita ngobrolin kita ngobrolin tentang sesuatu yang wujudnya itu sebenarnya itu sulit kan. Ini kan ide kan. Intangible gitu. Enggak nyata gitu bentuknya. Betul. Jadi memang lumayan rumit gitu. Bahkan kayak ada di beberapa kesenian yang lain itu tuh yang untuk klaimnya aja itu tuh sulit. Contoh misalnya nih, ada nggak yang bisa ngeklaim sebuah kata? Ini kata, contoh nih, bab. Oh, sumpah. Mau diapain tuh kata? Itu kalau misalnya di copyright
Nah, Berat kalau misalnya sih. di copyright berat kan. Nah, jadi di musik itu kan sebenarnya formatnya suara. Iya. Ya, suara ini kan nggak ada nih, wujudnya nggak ada nih. Iya. Iya kan. Terus habis itu yang bisa dipertanggungjawabkan itu tuh adalah pastinya dokumentasi yang ditulis. Maksudnya contoh misalnya gini, ini ada lagu seperti ini dengan nada seperti ini, dengan lirik seperti ini dan segala macam si ini yang menciptakan. Nah, jadi saking kompleksnya sampai sekarang itu belum kelar-kelar. Oh gitu. Walaupun progres udah banyak banget nih sekarang. Karena kemarin gue juga sempat datang ke Kementerian Kebudayaan yang lagi dirumuskan itu tuh memang ternyata gue kemarin itu lupa ada 29 poin apa berapa poin banyak banget. Lumayan. Dan itu turunannya juga banyak. Turunannya juga banyak itu tuh sampai ke pendidikannya nanti ini kemananya. Sampai ke situ Kompleks gitu, kompleks banget gitu. Nah, tapi gue kasih clue sedikit aja. Musisi semakin kesini semakin sudah tidak meributkan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena musisi-musisi sekarang jauh lebih rapi. Apanya maksudnya? Rapinya gimana? Masalah pencatatan. Kayak contoh misalnya di Cipta dan segala macam, kreditnya jelas. Udah aware. Udah aware banget kalau musisi sekarang. I see. Bagus. Tuh. Karena- Nah, jadi ini sebenarnya masalah yang terjadi karena informasi tentang ini dulu itu tuh nggak nyampe. Masih sulit lah diakses. Masih sulit diaksesnya. Setuju. Tapi semakin kesini semakin rapi. Dan pada akhirnya ya semuanya guyup nih sekarang. Oke, lu musisi, oke kita bareng-bareng lah kita obrolin. Enaknya gimana nih? Iya. Dan menurut gua kayak musisi sekarang tuh udah nggak bingung untuk monetize mereka gitu loh. Nggak cuma dari lagunya kan. Maksud gua kayak sekarang musisi tuh udah bisa banyak bikin merch, bikin Iya, platformnya sendiri. Even kayak mereka yang udah nerima endorse segala macam. Jadi kayak bukan revenue streamnya bukan dari lagu dia Musik doang. doang. Betul. Kan? Udah I kemana-mana. see. Gitu Oke. sih. Apa kamu jawab? Zevanya? Sudah menjawab? Oke. Zevanya ngedance aja deh. Wow. Jangan deh nanti ada yang tersaingi. Wow. Oke, boleh balik lagi. Banyak mau ngedance. Iya. Mau ngedance. Aduh, bagus tuh. Oke. Oh guys, kita sudah berada di penghujung acara guys. Jadi menurut gua kita sebagai creator, sebagai orang yang di industri ini, secara musik ini dekat banget lah sama kita ya. Kita kalau mungkin di Indio sendiri tuh kalau kita untuk project ya, untuk komersil, kita secara backsound tuh biasanya bikin nge-compose atau enggak kita emang beli license-nya. Jadi kita nggak ada tuh YouTube to MP3 download. Nggak ada gratisan nggak ada kita. Agak jadul juga sih. Iya itu terlalu kayak. Kurang ajar gitu. Iya. Nah mungkin kalau dari Mas Gian sendiri mungkin ada nggak kiat-kiat untuk teman-teman mungkin yang baru mau terjun di Advice musik kah? atau kayak bahan tontonan atau kayak apa kek yang mau disampaikan? Oke. Closing statement. Kalau bahan tontonan, tungguin channel YouTube gua. Jalan lagi. Promonya ke diri sendiri. Jualan dia. Jangan kaget. Iya, terus setnya sama gitu. Ntar kita chat lagi apa nih? Dia lagi. Ini kiat-kiat buat musisi ya. Yes. Boleh yang baru mau terjun. Kalau menurut gua, yang pertama itu kita nggak usah bahas yang ribet-ribet. Pastikan ini bukan cuma buat musisi tapi buat pendengarnya juga. Kalau kalian punya band atau musisi yang memang kalian suka, yang pertama itu yang harus kalian asah itu tuh adalah apresiasinya dulu sih. Oke. Karena biasanya tuh orang karena saling menghargai, saling mengerti itu jadi bisa memberikan apresiasi yang pantas gitu. Maksudnya buat para musisi gitu. Begitu juga musisi sebaliknya sama yang dengerin. Gitu. Kita ibaratnya kayak saling ngebangun respect-nya aja dulu gitu. Iya, Kayak, setuju. apalagi zaman sekarang lu udah nggak bisa bilang kayak musisi itu sebagai profesi yang kayak apaan profesi musisi gitu. Nggak, profesi yang solid. Entertainment adalah posisi yang sulit. Solid juga. Sulit. Halal. Sulit loh, nge-host gitu. Itu aja sih kalau yang lain sisanya teknis. Bisa dipelajari lah semua. Bisa dipelajari semua. Oke. Oke. Sekian podcast kita kali ini bersama Mas Gian yang fokusnya di industri musik ini. Alay banget gue gini, bentar. Kayak alay gitu ya. Thank you banget Mas Gian untuk Thank you mau so much. datang ke sini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast buka-bukaan selanjutnya. Dadah. Dadah.